Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Hadis yang ke-23. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعالج خصالنا فقال ما هذا فقلنا قد وهي فنحن نصلحه فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك رواه أبو داود والترمذي. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan hadis-hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi di dalam bab zuhud, kecondrongan kepada akhirat, tidak terlalu bergemilang dengan keduniaan, menimbun kekayaan dan yang mewah-mewah, melupakan ibadah dan taat sehingga dia menyimpang maksiat, syahwat, muharramat, ya, berlebihan, bahkan menerjang mungkarat. Nah, ini bahaya. Cinta dunia yang berlebihan. Karena boleh kita mencarinya, dikatakan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Engkau carilah apa-apa untuk keakhiratanmu, tapi jangan lupa juga untuk duniamu. Nah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang ke-23, panjang sekali. Beliau membahas sampai hadis 34 dari bab zuhud. Masya Allah, 34 hadis, hampir mendekat satu kitab. Kalau 40 hadis katanya satu kitab. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, dia dengar dari hadis Rasulullah berkata, la tattakhidhu ad-dai'ah, janganlah engkau ambil kekayaan itu untuk engkau timbun. Tidak digunakan di dalam taatillah, tidak digunakan di dalam ibadah, tidak digunakan untuk maslahat jariahnya, bekalnya. Nah, ini buat apa dia menimbun-nimbun harta, nggak ada faedahnya buat dia. Itu terlalu condrong namanya, hanya hubbud dunya, cinta semata-mata, bukan mazra'atul akhirah. Bukan untuk dia bercocok tanam di dunia. Udah diberikan dai'ah harta benda, kepemilikan, kendaraan, tetapi untuk kita punya kendaraan untuk taat. Kita punya baju untuk ibadah. Kita punya kekayaan untuk jariah, untuk sedekah, apa saja. Ada sisi akhiratnya, ada sisi amalnya. Itu enggak termasuk hubud dunia. Kewajiban-kewajiban zakat keluarin. Mau korban kita korban, ada hak anak yatim kita keluarin, ada zakat fitrah kita bayar, ada zakat mal kita keluarin, apa saja, ada haji kita jalanin. Ini enggak haji, enggak ini, waduh, yang wajib aja enggak dikerjain, apalagi yang sunnah. Itu kata Rasulullah, jangan engkau ambil harta itu sebagai pemuasan dunia saja, untuk kelezatan, kemungkaran dan fatarghabu fid dunya, nanti engkau terlalu cinta kepada dunia, menyebabkan engkau lupa dengan akhirat. Nggak mau tadi yang taat nggak mau. Ngapain katanya sih taat?
Kalau buat maksiat atau buat poya-poya mau, tapi buat akhirat susah. Nah itu jangan, kata Rasulullah. Larangan Rasulullah. La menahi, ya. Jangan engkau terlalu menimbun-nimbun harta kekayaan sehingga lupa untuk kewajiban-kewajibannya, bakhil di dalam kewajiban zakat dan sedekah dan jariyah, amal-amal salehnya, ya, kewajiban-kewajibannya. Nah, akhirnya engkau terlalu condong kepada dunia, nanti engkau akan terseret karena ke akhirat di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin Al-As, sahabat Abdullah. Qala marra alaina Rasulullah. Lewat Rasulullah di rumah kami. Abdullah bin Umar lagi ngebangun gubuknya, rumahnya kalau gitu. Khussan. Khus kalau kita rumah, ya. Saung kalau bahasa kita dah, ya. Lagi mau direhab kalau kita, lagi mau dibangun, tinggiin kalau kita, ya. Renovasi, ya. Abdullah bin Umar ditegur, "Mahada? Apa-apaan nih wahai ya Abdullah?" katanya. Qala nahnu nu'aliju khusannana. Ya Rasulullah, kami lagi ngerapiin, ngerehab kalau kita. Gubuk kita nih kita mau naikin. Subhanallah, ya. Yang dari kayu dia mau naikin, ya. Engkau lagi kerjakan itu, kata Rasulullah. Iya. Fagulna gad huwa wahiyya. Nah, ini gubuk udah tua, udah lama, udah rusak. Kita pengen rapi, pengen rehab kalau kita tadi, ya. Fa nahnu nuslihu, ya. Kami akan rapiin lagi, perbaiki lagi baru. Segitu aja di zaman Rasulullah masih termasuk katanya condrong banget sama dunia. Segitu tuh udah condrong. Padahal baru mau ngedandanin misalnya tadi ngerehab, ya. Gubuknya mau dinaikin, diganti kayu-kayu rusaknya, kayu-kayu baru, ya, dengan kayu yang baru. Kata Rasulullah, ma'aral amra illa a'jala min dhalik. Aku lihat kiranya ajalmu lebih cepat dari ini, katanya. Ntar ente belum kelar, ajalmu udah mati. Ya Allah, serem juga. Kita lagi ngebangun. Subhanallah, minta panjang umur sama Allah. Niat bangunnya untuk taat, untuk ibadah, untuk zikrullah, untuk majelis ilmu, untuk dakwah, untuk syiar agama Islam. Semuanya niat-niat pasang dan kita nggak menyimpang insyaallah. Tertib harian, tertib wirid, tertib zikir, tertib pengajian, tertib sholat berjamaah. Waktu kita dagang-dagang, waktu kita istirahat, waktu kita gunakan harta sekedar jangan berlebihan, jangan terlalu hambur-hambur harta boros. Nah, insya Allah itu enggak termasuk hubud dunia, enggak terlalu diseret ke dalam keduniaan yang semata-mata. Kalau masing ada itu semuanya, enggak lupa sama akhirat, alhamdulillah. Kita cari, kita malah untuk dalam kata-kata Imam Syafi'i, kalau engkau mencari dunia, cari sebanyak-banyaknya, seolah-olah enggak mati. Apa ya bunyinya? Fa'amal li akhirataka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li dunyaka ka'annaka tamutu gada. Ya. Supaya kita betul-betul dalam ingat kematian, takut sama Allah, ada halal dan haram, ada rambu-rambu, ada panggilan-panggilan Allah, sholat 5 waktu dan lain-lain. Itu masing kita jalanin, kita nggak terlalu condong kepada dunia yang menyeret kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ka'ab ibn Iyad, ada Ka'ab ibn Ujrah, ada Ka'ab ibn Malik, ini Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu anhu, masing sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar langsung dari Rasulullah berkata, inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Wa fitnatu awwalu fitnatin li Bani Israil fin nisa. Kalau Bani Israel runtuhnya karena fitnah dari perempuan. Kebanyakan mereka jatuh di dalam berzina, berbuat, ya, ibadah nggak taunya akhirnya sama perempuan. Nauzubillah min. Semuanya juga nggak bagus. Tapi umatku katanya diringanin. Fitnah ummati fil mal. Maaf kalau tadi kan bisa kabair. Ya kan? Contohnya rahib-rahib
Dia udah sekian ratus tahun, udah keluar dilihat penembuk, akhirnya dia ditidurin. Udah dosanya kabair, bahkan dia suruh minum, dia minum, dia bunuh semua ini. Itu cerita di dalam Riyadhus Shalihin ya. Udah dipilih minuman, akhirnya jadi dia bunuh juga, dia tidurin juga, dia minum juga. Tiga-tiganya semua kabair. Kalau hubbul mal katanya bukan kabair. Jangan kita ngerjain aja. Semua juga cinta mal, cinta harta. Ya, cinta siapa yang nggak cinta? Semua pasti cinta. Hatta orang tua, hatta orang alim semua. Tapi nggak termasuk kabair. Jangan sampai terseret saja tadi. Nah, likulli ummatin fitnah. Setiap satu umat ada cobaannya masing-masing. Umat ini cobaannya dengan harta. Yang sebelum-sebelumnya riasah Fir'aun. Artinya dia mau ana rabbukumul a'la, aku raja seterusnya. Kerajaan aja demennya. Tahta kan gitu. Tahta, harta, wanita. 3. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah cobaan umatku di dalam harta kekayaan. Bagaimana dia lulus enggak di dalam kekayaannya? Nah, dicoba. Indal imtihan yakramul mar'u aw yuhan. Kalau dia dikasih cobaan harta, dia bisa menggunakannya dengan bagus, dia bisa mengelolanya dengan cakap, tidak terbuang waktu-waktu ibadahnya, rutinitasnya, nah, bagus. Insya Allah dia nggak termasuk kena fitnah dari hartanya. Hartanya dijalanin, kewajiban-kewajibannya dijalanin, ya, dianya nggak bermaksiat, dianya nggak sombong, dia nggak takabur, dianya nggak bakhil, dia wajib-wajib kepada arhamnya, pemilihnya, tetangganya. Alhamdulillah. Itu apa kata Rasulullah? Ni'mal malus salih fir rajulus salih. Bagusnya harta yang baik di tangan orang yang baik. Hartanya bagus, hartanya halal, keringatnya halal, dikerjainnya di tempat yang bagus. Dia enggak terlalu sombong, dia enggak terlalu menghabus-habuskan uang di dalam maksiat. Kewajiban-kewajiban dijalanin. Itu masih ringan, alhamdulillah. Coba kalau fitnah umat dalam zaman-zaman siapa? Di zaman-zamannya fitnahnya fil khamr. Nauzubillah min dzalik. Ya, minuman, ya, jahiliyah. Terpukau dengan minuman dengan wanita, akhirnya jadi kabair semuanya. Kabair. Itu Bani Israel semuanya. Tapi umatku masih diringanin kekayaan harta. Itu fitnahnya, cobaan. Kalau dia lulus, dia selamat dari api neraka. Yang ke-26, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan banyak julukannya. Anaknya Abdullah, Amr, ya, disebutkan Abu Amr atau Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Khalifatul Rasulullah, Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, mantu Rasulullah 2 kali. Bahwasanya berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma shalli alaihi, la yasal ibni Adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal. Tidak bagi seseorang anak Adam, ya, dia tidak ada hak kecuali dalam selain 3 katanya. Artinya miliknya dia, haknya dia, ya, 3 aja. Apa? Baitun yaskunu. Itu yang dia tinggalin, itu rumahnya. Rumahnya. Wa thawbun yuwari auratah. Baju yang dia pakai menutup auratnya. Yang ketiga, wajilful khubz wal ma. Roti kering dan air celup. Ya Allah, segitu doang zaman dulu. Ya, zaman dulu hanya segitu aja udah cukup. Dunia tuh udah ada dunia tuh. Rumah udah ada, enak. Kalau nggak ngontrak ibarat kayak kita. Ya kan? Baitun yaskunuhu. Dia punya rumah yang dia bisa tinggal. Itu haknya dia. Wa thawbun yuwari auratah. Dahulu nggak punya baju, mungkin ada baju bawahan, atasnya nggak ada. Bogel atasnya, cuma bawa doang. Zaman Nabi Mus'ab bin Umar nggak ada baju atasnya, masing kayak kita handuk doang atasnya. Ya, itu udah bagus. Kalau udah punya baju 2, udah bagus banget. Nah, itu haknya dia yang dia pakai. Wajilful khubz wal ma. Dia punya roti yang kering, ya, yang disertai dicelup di air, itu cukup katanya. Dhillun wa khubzun wa ma'un. Dhillun artinya gubuk yang bisa menutupi aku dari kehujanan, dari terik matahari. Wa khubzun, aku punya roti
Umaun, aku celupin air. Wah, udah kaya tuh. Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu gutu yaumih, faqad hizat alaihi dunya bihadzafiriha. Kalau dia pagi-pagi sehat badannya. Pagi-pagi sehat, alhamdulillah, nggak ada yang sakit. Nah, aminan fi sirbih, keluarganya aman, anak istrinya nggak ada yang begini, nggak ada yang begitu. Indahu gutu yaumih, itu hari pagi dia ada apa? Ada makanan pokoknya. Pagi-pagi ada nasi ulam atau roti atau apa. Faqad hizat ilaihi dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dia udah milikin dunia seisi-isinya. Enak, sehat, bisa makan, ada rumah, anak istri yang aman. Enak nggak? Coba ambil ya satu. Ada harta, ada segalanya. Anak itu berantem di mahkamah atau di polisi. Enak nggak? Nggak enak. Ya, subhanallah. Itu Nabi mengkasih takaran-takaran yang kecil aja, tapi lawanannya berat. Coba kita punya harta sakit, enak nggak? Enak juga. Ada harta, ada bini sama anak mencar. Nuh lu, bini kemana, anak kemana? Hah? Itu sinetron apa? Rumahnya segede-gede apa tahu? Bini kemana, anak kemana? Nggak enak juga, subhanallah. Baitun yaskunuh. Ini orang mempunyai rumah, itu haknya itu, anak Adam tuh. Segitu doang yang dia perluin. Ya. Laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal. Tidak ada hak bagi seorang anak Adam, ya, dalam semua halnya selain dari 3 perkara. Rumah yang dia tinggalin, baju yang dia tutup auratnya, roti kering yang bisa dicelup sama air. Air bukan susu. Udah cakep banget udah bisa buat ngenyangin perut, ya. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li nafasih. Cukup makan yang bisa ngilangin perut, buat yugimna sulbah, yang bisa menegakkan badan. Sekedar kita taruh itu, subhanallah, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih dari itu mesti kita syukurin. Mudah-mudahan kita orang-orang syakirin. Amin.